Pengertian cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif atau fiksi di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya, yang ditulis secara ringkas dan padat. Pada umumnya, isi cerita pendek berpusat pada suatu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah atau klimaks dan penyelesaiannya. Selain itu, di dalam cerita pendek atau cerpen terdapat kurang dari 10.000 kata saja, sehingga cenderung singkat dan padat. Pengertian cerpen menurut para ahli agar lebih memahami apa arti cerpen, terdapat merujuk pendapat para ahli. Berikut ini adalah pengertian cerpen menurut para ahli. 1. Sumarjo dan Saini. Menurut Sumarjo dan Saini, pengertian cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi dan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, yang dimana ceritanya relatif pendek. 2. Nugroho Noto Susanto. Menurut Nugroho Noto Susanto, pengertian cerpen adalah cerita yang panjangnya berkisar 5.000 kata atau kira-kira 17 halaman. Wartos spasi, di mana isinya terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. 3. H.B. Jasin. Menurut B. Jasin, arti cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. 4. Saini. Menurut Saini, arti cerpen adalah cerita pendek fiksi atau tidak benar-benar terjadi, tetapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, di mana cerita ini relatif singkat. 5. A. Bakar Hamid. Menurut A. Bakar Hamid, cerpen atau cerita pendek seharusnya dilihat dari kuantitas kata yang digunakan, yaitu antara 500 hingga 20.000 kata. Terdapat plot, terdapat satu karakter, dan adanya kesan. Struktur cerpen. Di dalam cerpen terdapat 6 elemen penting yang membangun teks cerita pendek tersebut sehingga membentuk satu cerita yang utuh. Berikut ini adalah struktur cerpen. 1. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti cerpen dan merupakan gambaran awal suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya opsional, dengan kata lain suatu cerpen boleh saja tidak menggunakan abstrak. 2. Orientasi. Orientasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita pendek. 3. Komplikasi. Komplikasi adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Kita dapat melihat watak dan karakter suatu tokoh dalam cerpen pada struktur ini. Evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks, serta mulai menemukan solusi atau penyelesaian atas konflik tersebut. 5. Resolusi. Pada bagian ini, si pembuat cerpen akan menjelaskan solusi dan penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerpen. 6. Koda. Koda adalah nilai moral atau pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca cerpen. Unsur cerpen. Terdapat dua unsur penting di dalam sebuah cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Berikut penjelasannya. 1. Unsur intrinsik yaitu unsur pembentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Beberapa hal yang termasuk di dalam unsur intrinsik yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, amanat atau pesan. 2. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar. Beberapa yang termasuk di dalam unsur ekstrinsik adalah latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang,
Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Fungsi sastra cerpen. Beberapa fungsi sastra di dalam cerpen tersebut adalah: 1. Fungsi rekreatif, yaitu fungsi cerpen yang dapat membuat pembaca merasa senang, gembira, dan terhibur. 2. Fungsi didaktif, yaitu fungsi cerpen yang dapat mendidik dan mengarahkan pembaca melalui nilai-nilai kebenaran di dalam cerpen. 3. Nilai estetis, yaitu fungsi cerpen yang memberikan keindahan kepada pembaca. Kemudian fungsi moralitas, yaitu fungsi cerpen yang memberikan nilai moral sehingga pembaca mengerti moral yang baik dan tidak baik di dalam sebuah cerpen. Dan yang terakhir, fungsi religiusitas, yaitu fungsi cerpen yang mengandung ajaran agama dan menjadi teladan bagi pembacanya. Ciri cerpen. Pengertian cerpen dan ciri-cirinya sebenarnya sangat mudah untuk mengenali sebuah cerpen, yaitu melalui karakteristiknya. Berikut ini adalah ciri-ciri cerpen pada umumnya. 1. Jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. 2. Isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. 3. Hanya terdapat satu alur saja, alur tunggal. 4. Bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel. 5. Isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. 6. Biasanya cerpen menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. 7. Bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. 8. Cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Jadi, jika kamu menemukan sebuah karya sastra namun tidak memenuhi beberapa ciri-ciri yang disebutkan di atas, maka karya sastra tersebut bukanlah sebuah cerpen. Kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen juga karakteristiknya dapat dikenal dari bahasa yang digunakan di dalamnya. Ciri bahasa dari cerpen adalah sebagai berikut. 1. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku, seperti penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan di dalam cerpen, seperti misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. 2. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana, sebagai contoh misalnya di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. 4. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. 6. Bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan.